Walaupun kita tidak menginginkannya, Masya Allah, kita wajib bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Dibanding dengan si Anu, Rasul mengatakan soal dunia lihatnya ke bawah, soal ibadah lihatnya ke atas. Jadi apabila yang terjadi, bersyukur dengan nikmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Siraman Kolbu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk. Ustaz Subki sehat? Alhamdulillah. Mau Ustaz Subki bawa oleh-oleh banyak. Bukan. Oh bukan dari Ustaz. Dari ibu-ibu ini ya? Oh ada yang datang dari Majlis Salim An-Nasuha Cirebon, kemudian Majlis Salim Al-Hidayah Sumedang, dan juga Majlis Salim Anaila Bandung. Jadi ini dari ibu-ibu. Hatur nuhun Bu ya. Ipan, ayo dorok dok dok. Dorok dok doknya sekali aja dok. Dorok dok dok. Iya kerupuk kulit atau dorok dok kalau kita sebutnya ya. Ada rangginang. Ayo nano ayo saat itu. Huhu. Tahu. Kerupuk emping juga ya. Opak. Alhamdulillah. Biar kurus. Apa biar kurus? Kerupuk. Kerupuk. Biar Kuru. Kuru. Oke, alhamdulillah kita sudah berkumpul di sini bersama dengan Anak Bawi juga. Kita akan membahaskan tentang keikhlasan. Ikhlaskan takdir yang tak sesuai keinginan. Kadang-kadang ya kita maunya A, Allah kasihnya B. Kadang-kadang kita tunggu dulu kenapa kita kasihnya ini sih? Katanya ikhlaskan. Tapi ikhlas juga hanya bisa diucapkan, tapi kadang-kadang sulit untuk dilakukan. Silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhlaskan takdir yang tidak sesuai dengan keinginan. Manusia semua pasti punya keinginan, betul? Tapi Allah juga punya keinginan. Allah punya rencana ya Ustaz. Betul Mama. Tapi yang pasti terjadi rencananya Allah. Nah, kita wajib ikhlas. Kenapa? Kita hanya makhluk. Allah Khalik yang menciptakan kita. Jadi harus bagaimana caranya? Anda lihat Al-Baqarah 216. Wa sa'taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menginginkannya boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Jadi yang kita bilang nyebelin, alhamdulillah itu ternyata baik. Yang kita senang, ternyata itu adalah buruk. Contohlah kalau di masyarakat kita sehari-hari. Misalnya, kalau ibu minum jamu, lagi nggak enak badan, jamu manis apa pahit? Pahit lah. Nih orang Jawa tuh. Pahit pasti. Minum jamu. Habis minum jamu, katanya seger. Kata orang Jawa yang doyan jamu. Mama mah nggak doyan jamu. Mama nggak suka. Doyan nggak? Nah, tapi sekarang begini. Anda aus minum sirup. Manis banget. Karena kemanisan, karena terlalu dingin, jadi meriang. Jadi pilek. Nah, ini gambaran yang mudah dimengerti.
Jadi tidak semua yang kita inginkan dikabul oleh Allah. Makanya Anda bisa lihat di dalam Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Tidak seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Tidak seorang pun yang tahu di bumi mana mereka mati. Ibu punya rencana besok mau ke sini, ke sini, ke sini. Apa terjadi? Belum tentu. Karena Allah pun punya rencana. Nah, walaupun kita tidak menginginkannya, Masya Allah, kita wajib bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Dibanding dengan si Anu, Rasul mengatakan soal dunia lihatnya ke bawah, soal ibadah lihatnya ke atas. Jadi apabila yang terjadi, bersyukur dengan nikmat Allah. Coba Anda lihat Luqman ayat 12. Wa may yaskur fa inna ma yaskuri nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur kembali pada dirinya, bukan kebutuhan Allah. Siapa yang kufur, Allah nggak butuh syukur kalian. Karena Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi jangan ngomel, kok begini, enggak. Karena Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Makanya dari ayat ini kalau kita berdoa, ya Allah, berikan yang terbaik untuk saya, bukan kata saya. Karena yang terbaik kata saya belum tentu baik untuk saya. Jadi begitu, harus ikhlas kita. Makanya apa yang kita peroleh saat ini seimbang dengan perjuangan. Kalau kita banyak ujian, banyak rintangan, banyak masalah, dihadapi dengan baik, ikhlas karena Allah, Allah berikan yang terbaik buat kita. Siapa yang duduk di suatu tempat, dia ikhlas dengan ketentuan Allah, di samping usaha maksimal, diiringi dengan doa, maka orang tadi hidupnya lebih tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui dengan zikir kepada Allah, hati kalian tenang. Emang Allah memberikan yang terbaik untuk saya. Jangan nilai negatif. Kok begini? Itu menderita batin. Enjoy aja. Ini yang terbaik buat saya. Insya Allah kita senang, kita bahagia, tidak akan menderita batin, ikhlas menerimanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidak keperintahkan kalian dalam ibadah memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Jangan lihat yang lain. Begitu Pak, ikhlas mah. Tadi pengibaratan yang bagus sekali. Yang manis belum berarti bagus untuk kita. Begitupun yang pahit belum tentu buruk untuk kita, Maya. Betul. Iya, iya, iya. Itulah yang gambaran yang gampang lah. Ya. Ukurannya tuh bukan ukuran kita, Maya. Bukan. Cuma lihat itu orang Jawa doang susahnya tuh. Agus sama Babi. Itu orang Gresik. Orang Jawa kan yang jamu. Iya. Kita mah orang Sunda nggak ya? Iya. Saya mau bilang enggak, istri saya orang Jawa. Oh bener ya? Iya. Tapi istri Ustadz suka jamu? Suka. Suka di madu. Di madu. Maksudnya jamunya dikasih madu gitu biar nggak tahu pahit. Enggak, dia enggak suka. Oh, nggak suka. Orang Jawa Mendingan itu gitu senang aja minum deh. jamu. Katanya Pan kalau habis minum jamu badan itu sehat. Oh iya. Tapi kita mah orang Sunda, dayanya sirup ya. Iya. Beda. Ya udah kalau gitu. Kalau ibu-ibu doyanya nanya katanya, mah. Oke. Boleh nanya ya. Sok. Siapa yang mau nanya? Yang ini dulu. Silakan, Ibu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, nama saya Rolina dari Amaila, Sukajadi, Bandung. Oke. Si kan mikir heulanya. Cabutan meureun. Grogi atuh mah. Naon Rolina? Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Bu, lebih semangat lagi. Silakan. Nanya yang semangat atuh. Semangat parli. Iya, sok atuh, tong leuleus. Sok. Sesuai body, semangat Rolina. Tong leles mah di Garut. Ya. Leles. Leles ya. Atuh sedih mah. Kunaon? Oh, dia mau curhat. Naon Rol? Rol. Rol apa Lina nih manggilnya Mama? Kenapa? Oke Lina, kenapa sayang? Saya udah berumah tangga 6 tahun tapi belum di karunia keturunan. Oke, sudah 6 tahun ini. Pernah hamil sama saya tidak pernah? Pernah sih. Pernah. Keguguran di usia berapa? 3 bulan. 3 bulan. Ya. Itu di tahun keberapa pernikahan? 4.
tahun. 4 tahun. Diberikan kesempatan hamil, keguguran. Setelah itu tidak pernah hamil lagi. Sampai sudah 6 tahun. Ya. Oke. Oke, Rolina. Apa itu takdir? Terus gimana cara untuk ikhlas? Oke. Udah gitu aja. Oke, begini deh. Rolina lihat dalam surat Ali Imran 14. Zuyyina lin-nasi hubbus sahawati minan nisa wal banin. Manusia normal di alam dunia menyukai 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok, yang kedua suka anak-anak. Artinya kata Allah, semua kita ini manusia pasti pengen punya anak. Cuman maaf Roina sayang, jangan Anda bersedih. Punya anak, tidak punya anak bukan hak kita, hak prerogatif Allah. Roina lihat di dalam surat Asy-Syura ayat 49 ayat 50. Lillahi mulkus samawati wal ard yahluku ma yasa yahabbul lima yasau inasa wa yahabbul lima yasau dzukura. Milik Allah lah langit dan bumi. Allah berkehendak dengan segala sesuatu. Kalau ada keluarga anaknya semua perempuan, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya semua laki-laki, kehendak Allah. Kalau keluarga anaknya laki-laki ada perempuan, ada kehendak Allah. Kalau ada orang mandul, kehendak Allah. Tadi berapa tahun nikah Rolina? 6. Allah. Mama dulu 6 tahun. Oh, Mama juga? Ambil anak orang yatim piatu dua baru punya anak. Dipancing. Nah, Mama lihat ada jamaah Mama 11 tahun nggak punya anak. Ke 12 tahun baru punya anak. Bahkan Mama punya di kampung Belimbing itu Ustadz. Ini dari umur 25 udah minum jamu pengen punya anak. Usia 52 baru melahirkan. 52 tahun. Dan itu normal. 52 mah. Jadi Rolina punten, tidak bisa Anda memaksakan kehendak. Kalau ada orang ngatain, nggak ada urusan. Yang penting saya beriman kepada Allah. Kan tadi kata Allah, kalau ada keluarga laki perempuan semua kehendak Allah. Laki-laki semua kehendak Allah. Laki-laki perempuan ada kehendak Allah. Yang mandul pun kehendak Allah. Boleh jadi, maaf, masih muda. Usia Rolina berapa sekarang? 44. Masih muda. Mama punya jamaah usia 52 baru melahirkan. Padahal semenjak muda udah minum jamu. Belum saatnya. Jangan berharap matahari terbit masih pada jam 2 malam. Minta yang terbaik. Atau seperti Mama bilang, Mama juga alamin. Dipancing Ustaz. Artinya apa? Kita bawa anak-anak orang yang tidak mampu atau yatim piatu tinggal di rumah. Kita rawat. Gitu kan? Menimbulkan kasih sayang kita. Itu diantaranya. Coba Rolina lakukan. Karena saya pun itu melakukannya. Ya, dan tapi manusiawi sekali juga sedih seperti ini. Betul. Ya, tapi alhamdulillah udah dengar dari Mama 52. Iya. Kalau istri saya waktu itu yang Abdul Hasib itu 43, tapi ini 52. Berarti masih ada 8 tahun. Nah, ini supaya jadi tenang. Sebab kalau kitanya gelisah, wah saya udah segini umurnya, itu kan akan mempengaruhi hormonal juga, ketakutan juga, kegelisahan. Betul. Tadi saran Mama, tenang, santai masih aja, panjang. yang terbaik. Iya, dan nih, banyak sih ada yang 12 tahun baru punya anak, 20 tahun baru punya anak, gitu. Mungkin ada orang bertanya, itu kalau mancing begitu emang ada di dalam syariat, mancing anak ya? Lah itu kan kita misalnya bawa anak ke rumah, kita berbuat baik, memberi makan. Itu kan termasuk amal soleh. Nah disitulah kita tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, ini anak orang lain aja saya rawat. Kalau Engkau izinkan, saya juga akan menjaga, merawat, mendidik anak-anak saya. Ya. Itu bagian dari tawassul dengan amal soleh. Karena ya itu kan ya mungkin anak sepupu, anak tetangga, atau anak saudara kita rawatin. Itu bagian dari amal soleh. Ambil anak saudara jauh. Sedekah juga jadinya. Dan sedekah juga, sebab ada kalau memang kita lambat rizkinya, salah satunya istighfar dan sedekah. Dan mungkin doa yang sering disampaikan Mama, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Nabi Zakaria itu istrinya udah nggak mungkin hamil. Tapi dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala cuman baca Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, fastajabna lahu ya wa aslahna lahu zauzahu ya. Jadi saat Allah mengabulkan dan istrinya tuh jadi
siap lagi untuk bisa melahirkan walaupun tadinya tuh nggak mungkin. Bilangnya mandul kan, dibilangnya. Udah mandul. Ya. Dan usianya udah tua. Usia udah tua kan Pesawatnya. dia mandul. Berarti nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana suami menghadapi ini semuanya? Baik sih, cuman gimana gitu, pengen ikhlas teh susah gitu. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Bagaimana suami menghadapi ini semuanya? Baik sih, cuman gimana gitu, pengen ikhlas teh susah gitu. Ikhlas ini ketentuan Allah. Tidak semua yang kita inginkan dikabul. Allah berikan ujian. Anda silakan lihat Rolina di dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asoba min musibatin illa bidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Musibah datang kepada kita termasuk belum punya anak, diizinkan Allah menghadapinya. Bagaimana Rolina? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Hadapi dengan iman. Ini yang terbaik kata Allah. Boleh jadi Ustaz kalau orang mikir. Mungkin punya saudara ponakan yang hidupnya susah, ngurusin mereka dulu, nyekolahin mereka, nguliahin mereka, baru nanti saya punya anak. Tidak mustahil kan begitu? Iya. Kalau saya berpikirnya ke situ. Walaupun tidak ada kata pasti ya Maya, saya udah ngurus anak yatim, kenapa saya tidak dikasih juga? Ya tidak ada kata pasti juga ya. Kita ngambil yang terbaik kata agama kita. Dan tadi Mama nyampein ayat At-Taghabun tadi, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Jadi iman tuh kan salah satunya pasrah, ikhlas. Ya udah ya Allah, kalau ini memang kehendak Engkau, aku terima. Nanti Allah akan tambahkan hidayah. Allah tambahkan petunjuk sehingga salamatus sadar, dadanya lapang. Sebab kalau kitanya sekarang belum ikhlas, jadinya kan sempit. Ya kalau sempit ntar juga ya nggak tenang, nggak tentram. Ya kalau suasana hormonalnya juga dalam kondisi tertekan mungkin nggak senyaman kalau ibu rileks. Tadi pesan Mama udah santai kan 8 tahun masih ada. Ya, Saya Bismillah. aja 6 tahun Ustaz. Iya. Ambil 4, 2 jadi 4. Baru saya punya anak suami. Alhamdulillah. Insya Allah pulang dari sini ke terminal dulu ya kan. Langsung Udah punya siapa anak. bus? Enggak. Udah ada bus ya. Insya Allah tenang. Ya sama suaminya juga. Mudah-mudahan suaminya juga enggak. Kan kadang juga ada ya. Kalau suami mungkin bisa kadang-kadang keluarga. Ayo kapan kamu mah gitu ya. Nggak usah bikinin orang. Rolina lah. Orang mah kagak ngerti. Kita santai aja. Iya. Oke. Ya. Terima kasih Mas. Coba senyum. Opok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kadang-kadang memang seperti itu. Kadang-kadang kita tidak bersyukur. Sudah dikasih anak, kita sia-siakan. Tidak dirawat dengan maksimal. Tuh ada yang benar-benar mengharapkan bertahun-tahun mempunyai anak. Anak diomelin mulu ya. Betul. Lebih sakit hati lagi kalau melihat baca-baca berita ada yang membuang anak dan lain-lain. Aduh, banyak yang berdoa seperti ini supaya mendapatkan kesempatan punya anak. Ya, didoakan ikhlas, sabar, santai, Insya Allah, relax. Insya Allah. ketika waktunya datang, Anda pasti diberikan anak yang terbaik. Ya. Didoakan oleh semuanya ya. Dan didoakan oleh semua pemirsa Siraman Kolbu se-Indonesia ya. Insya Allah. Jikapun akhirnya Allah menakdirkan tidak mendapatkan keturunan, ya sudah. Itu yang terbaik. Betul Maya? Iya, kan usaha kita yang dinilai. Ya.